Shalom saudara terkasih. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita dapat kembali beribadah ke tempat ini. Kita rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari sebelum kita beribadah saat ini, kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah waktu yang ada ini Tuhan, kami mau bergunakan Tuhan Yesus, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus akan perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan ibadah ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan Yesus Engkau yang selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara terkasih, kita akan baca ayat hafalan minggu ini. Mari jemaat kita akan bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1 di dalam Keluaran 19 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita rindu saat ini kita datang di hadirat Tuhan, kita boleh merasakan kuasa-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu berterima kasih kepada-Mu Tuhan, untuk kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan Yesus. Ajarku Tuhan
Tuhan, saat ini kami mau besarkan nama Engkau, kami mau tinggikan nama Engkau. Engkau bertata di atas pujian umatmu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara yang terkasih. Puji Tuhan saudara. Bagaimana kabar saudara saat ini? Luar biasa, karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Kita mau naikkan pujian kita, besarkan nama Tuhan.
penguasa, Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kita, karena kasih-Nya selalu melingkupi kita. Kasih Allah melingkupi kita. Mari yang bertugas dan maju ke depan. Kita akan berdoa persembahan ini. Sungguh kami bersyukur saat pagi hari ini Bapak, buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Bapak, sehingga kami boleh berada di tempat ini Bapak. Engkau masih beri kesempatan kami untuk berbakti kepada-Mu saat pagi hari ini Bapak. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik, sangat baik dalam kehidupan kami Bapak. Kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau saat pagi hari ini Bapak. Bila puji-pujian yang sudah kami naikkan saat pagi hari ini boleh benar-benar menyenangkan hati Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Engkau sucikan hati kami, tangan kanan kami Tuhan. Bila saat pagi hari ini kami boleh memberikan dengan penuh sukacita Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita menaikkan pujian. Siapkan minyak dan lampu. Sampai
kita mau siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang boleh bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk memenuhi setiap hati kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Bila kita senantiasa berjaga dan berdoa, kita perlu firman Tuhan. Roh Allah yang hidup penuh. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihku.
berkata. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur karena Engkau sudah menyatukan kami semuanya, sudah menyertai kami. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah pada memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya puji-pujian pada pagi hari ini menjadi duka yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan, Engkau sucikan hati kami, Engkau urapi hati kami, biarlah firman-Mu pada hari ini menjadi kekuatan di dalam hati kami semuanya. Tuhan, kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang akan melakukan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau pakai lebih lama lebih heran Nabi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersama-sama siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau sama-sama buka hati kita untuk mendengar firman Allah. Tuhan sudah di atas pujian yang kita panjatkan, kita naikkan. Mari kita dengan sungguh-sungguh memohon, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar. Dan terlebih kami siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita sama-sama baca ayat pokok kita, Keluaran 19 ayat yang ke-5, ayat yang sudah kita baca sama-sama. Kembali kita mau sama-sama renungkan dan sekaligus berdoa supaya firman Allah ini Roh Kudus bekerja dengan luar biasa menanamkan firman Allah menjadi rema dalam hidup kita. Keluaran 19 ayat yang ke-5 berkata demikian. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian, maka kamu akan menjadi harta kesayangan. Kamu akan menjadi harta kesayangan sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Puji Tuhan. Secara lewat ayat pokok kita ini, kita tahu bahwa saudara dan saya, kita adalah umat yang istimewa. Kita adalah umat yang istimewa. Untuk itu, kalau saudara baca dalam Wahyu pasal yang ke-2 dan 3, di sana selalu diingatkan, barang siapa bertelinga, semua punya telinga untuk mendengar. Pakai telinga kita dengan baik untuk mendengar, memperhatikan firman Tuhan, apa yang dikatakan Roh. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Termasuk saudara dan saya, kita adalah jemaat Tuhan. Selalu dikatakan barang siapa menang. Jadi saudara dan saya, Roh berkata, saudara harus menjadi pemenang. Tidak ada tempat
bagi orang-orang yang kalah, mundur, murtad, meninggalkan Tuhan. Jadi kita harus menang, saudara. Jadi untuk menjadi umat yang istimewa, jadi kesayangan Tuhan, maka saudara dan saya, kita harus, sekali lagi, kita harus hidup dalam ketaatan, melakukan perintah Tuhan. Pegang perintah Tuhan itu saudara dengan sungguh-sungguh, pegang, lakukan. Jadi untuk menjadi umat yang istimewa, menjadi harta kesayangan Tuhan, kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan dalam ketaatan. Dan ini merupakan tantangan, saudara, bagi setiap anak Tuhan. Termasuk hamba Tuhan, jangan pikir jadi hamba Tuhan tidak ada tantangan. Teman-teman berkata berboleh banyak, dituntut lebih banyak lagi, saudara. Nah, saudara, memang kita semua sudah tahu, kita hidup di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus. Saudara jangan pikir, oh masih jauh, saudara akan santai, enak. Justru saudara pikir Tuhan akan segera datang. Saya harus segera bersiap-siap, jangan sampai terlambat. Saya harus menjadi orang Kristen yang kuat. Memang Tuhan berkata, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Terus baca sampai yang kelima. Sukar melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini tantangan saya. Sukar melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau saudara mau ada tekad untuk melakukan firman Tuhan, saudara tidak usah takut menghadapi kesukaran zaman ini, tantangan yang sangat berat. Tidak usah takut. Tuhan selalu beserta dengan kita. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jangan bimbang. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan, saudara. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Sebab segala kuasa ada di tangan Tuhan. Coba, kalau saudara baca di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat 33, dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menjawab Musa. Musa bertanya kepada Tuhan, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Musa pernah bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan semua apa yang sudah Dia firmankan. Ingat, firman Allah tidak pernah gagal. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Yesaya 55:11, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kejadian 1 ayat 3, kalau Tuhan berfirman, tidak ada Tuhan. Kerja dari tidak ada menjadi ada, tanpa bahan-bahan, saudara. Cukup Allah berfirman, maka apa yang difirmankan, apa yang dikehendaki, itu pasti akan terjadi. Akan terjadi. Nah, kalau saat ini saudara mungkin ada yang dalam keadaan mengalami banyak kesulitan, banyak masalah, hidupnya mungkin tertekan,
yang demikian ini sangat keliru. Kalau kita berpendapat, oh, saya sudah gagal. Ayo, semakin ini dirasakan. Ya. Ayo, bangkit semangat saudara. Sekali lagi semangat. Kita mau lebih sungguh-sungguh berdoa. Tuhan pernah menantang dia sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja untuk aku. Hari ini kita lebih sungguh-sungguh berdoa, kita lebih setia untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, dari sebagai mendekati hari kedatangan Tuhan, kita mau lebih setia. Itu adalah untuk keselamatan kita. Jadi kita tahu tantangan memang banyak. Apalagi iblis yang tahu waktunya sudah dekat. Petrus 5:8, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan gigi dan rontok cakar sudah rontok semua. Hanya suara saja seperti singa mengaum-ngaum. Beredar-edar mengelilingi dunia mencari siapa yang bisa ditelannya. Itu jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau saudara ada masalah, kesukaran, kesulitan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu pembohong. Sebab itu ingat baik-baik apa kata Tuhan ya dalam ayat pokok kita tadi. Saudara dan saya, kita adalah harta kesayangan Tuhan. Itu saudara tanamkan. Saya adalah harta kesayangan Tuhan. Saya umat yang istimewa. Satu status yang luar biasa, saudara. Kalau ditanya, bagaimana kan saudara? Pemimpin dan suara, pemimpin sang leader, sangat luar biasa. Ya. Nah, saudara, status saudara dan saya luar biasa di atas segala-galanya. Ingat itu, saudara. Meskipun kita tetap sebagai manusia masih hidup di dalam daging. Nah, kalau saudara dan saya kita suka ya berdiri di depan cermin untuk apa? Ya untuk memperhatikan diri kita, saudara. Yang semakin lama dengan bertambahnya tahun, saudara dan saya kita semakin menjadi tua. Rambut semakin menipis karena mulai rontok. Wajah kulit ini semakin keriput. Coba dipikir biasanya dikatakan ya, sepertiga sudah berusia 40 tahun ke atas. Terus nah, kalau kita bercermin itu, saudara. Kalau bercermin, tapi kita punya 2 cermin, saudara. Kalau saudara bercermin kepada firman Allah, mari coba saudara baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir yang kami semakin merosot, itu karena bertambah umur, bertambah tua, mau tidak mau ya, semakin merosot.
Namun manusia batin yang kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi saudara dan saya, kita harus semakin semangat. Biar bertambah kuat secara umum. Apalagi kita harus bertambah semangat dalam bidang rohani supaya kerohanian kita bertumbuh semakin dewasa. Sekali lagi kita harus tetap semangat. Puji Tuhan. Secara mengapa? Karena saudara dan saya, kita adalah orang-orang istimewa. Orang-orang yang istimewa dan berharga di mata Tuhan. Itu saja. Memang kita sering mengeluh saudara tentang hidup kita ini. Kenapa kita mengeluh? Karena kita tidak menyadari. Kenapa kita mengeluh? Karena kita sering tidak menyadari, kita lupa akan posisi saudara sebagai apa tadi? Pokok kita ini harta kesayangan Tuhan. Ingat, kita ini harta kesayangan Tuhan. Nah, secara jasmani, keberadaan saudara dan saya, keberadaan kita di dunia ini, kita adalah sebagai bangsa Indonesia. Tetapi di samping itu saudara, kita mempunyai kebangsaan, kewargaan di atas segala kebangsaan, yaitu saudara baca Filipi 3 ayat yang ke-20, kita ini warga kerajaan surga. Kita ini warga kerajaan surga. Kenapa saudara? Sebab saudara dan saya, kita menjadi warga kerajaan surga, bangsa yang dipilih untuk menjadi milik Tuhan. Ingat itu. Kita menjadi warga kerajaan surga karena kita dipilih untuk menjadi milik Tuhan. Jadi, maka saudara dan saya, kita bukan orang-orang sembarangan, saudara. Oh, saya bodoh, saya miskin, saya ini. Ingat, kita bukan orang sembarangan. Saudara sudah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Kalau kita berkata, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Saudara harus mempunyai satu tingkat, saya ini dipilih oleh Tuhan. Bukan saya yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih saudara. Jadi kita bukan orang sembarangan, saudara. Kita dipilih dari berapa penduduk dunia? Sekitar 8 miliar. 8 miliar. Kalau dunia, kalau di Indonesia kita dipilih dari sekitar berapa? 270 atau 280 juta penduduk Indonesia. Oh, nah saudara sudah dipilih. Jadi saudara bukan orang sembarangan. Dari sekitar banyak orang yang berkuasa, orang yang mempunyai kedudukan tinggi, orang yang kaya, orang yang
yang akan semakin mengasihi Tuhan. Iya. Dipilih bukan orang sembarangan, saudara. Nah, sebab itu sebagai bangsa yang dipilih, kita harus menjadi bangsa yang kudus. Ingat itu. Sebab Allah itu kudus, maka saudara dan saya juga harus kudus. Sebagai bangsa yang dipilih, ingat baik-baik, kita harus mempunyai hidup yang kudus, menjadi bangsa yang kudus. Menjadi bangsa yang kudus itu artinya, saudara dan saya, kita mau diatur oleh firman Allah. Jadi hidup kita menurut firman Allah, diatur oleh firman Allah. Kalau jangan lakukan, ya jangan lakukan. Kalau lakukan, lakukan. Itu artinya kita mau diatur. Punya rencana yang luar biasa. Jangan ditunda-tunda, jangan berlambat-lambat. Kita harus hidup kudus. Kita mau diatur oleh firman Allah. Kita mau mentaati firman Allah, melakukan firman Allah. Tidak hidup semau kita sendiri, seenak kita sendiri, saudara. Sekali lagi, kita harus tunduk kepada firman Allah. Gimana? Waktu berjalan terus, tantangan semakin berat. Tapi kita punya firman. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan ya jangan. Itu jaminan, saudara. Harta kedudukan, pangkat, kepandaian dan jadi jaminan. Nah, coba kalau kita baca 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah, kamu saudara dan saya, jadi kita bukan orang sembarangan, kita ini umat yang istimewa. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dari 8 miliar penduduk dunia, dari sekitar 280 juta rakyat Indonesia. Kamulah bangsa yang terpilih, orang yang terpilih, bangsa yang imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kesayangan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Artinya kita hidup dalam kegelapan, tapi sekarang dipanggil kepada terangnya yang ajaib. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, imamat yang rajani berarti hidup saudara dan saya harus mau dipimpin oleh raja. Siapa raja kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita mau dipimpin oleh raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Seperti dikatakan imamat yang rajani. Nah, itu sejarah. Akan dalam ayat selanjutnya, jadi bangsa yang kudus, ditekankan lagi umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa, saudara. Jadi saudara dan saya ingat, sudah dipilih, bahkan kita sudah dipisahkan dari dunia. Beda tadi kalau Indonesia yang berapa ratus juta, kita sudah dipisahkan dari dunia. Meskipun saudara dan saya kita masih hidup di
di dalam dunia ini. Tapi ingat baik-baik, kita bukan milik dunia. Kita masih di dunia, tapi kita bukan milik dunia. Saya milik Tuhan. Saya harta kesayangan Tuhan. Masih hidup di dalam dunia, tapi bukan milik dunia. Jangan mau ditipu oleh iblis. Oleh sebab itu, maka Allah memberi perbedaan yang besar. Ada perbedaan, saudara harus dari di tengah masyarakat yang macam ini. Tuhan mengadakan perbedaan yang besar. Dan harusnya saya harus beda dengan segala ada perbedaan. Tuhan adakan perbedaan. Coba kita baca saja Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ke-18 berkata demikian. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kutetapkan, aku akan mengasihani mereka. Pada hari yang akan ditetapkan, akan mengasihi mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Bukan dengan baik. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Dia. Tuhan akan mengadakan perbedaan. Orang yang dikasih oleh Tuhan nanti akan datang. Kamu akan melihat kembali perbedaan orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Akan mengadakan perbedaan. Mengapa, saudara? Ingat baik-baik. Kalau saudara baca dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, Tuhan akan mengadakan perbedaan. Ini benar, kita akan lihat. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Luar biasa, luar biasa. Dan ini sangat berharga di mata Tuhan. Coba sampai Allah yang berinisiatif, yang memutus anaknya, memberikan anaknya yang tunggal Yesus. Hanya untuk apa? Menyelamatkan manusia. Di antara begitu banyak manusia, saudara dan saya. Wah, cerita apa aja? Ini anugerah, saudara. Ya, secara kaya kalau tidak mendapat anugerah, ya tidak selamat. Ya, secara pandai ini anugerah karena saudara. Seberapa itu 2 ayat 89. Karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Hanya melalui percaya. Hanya melalui percaya, bukan karena saudara kaya, punya uang kamu beramal. Ini tidak bisa menyelamatkan. Memang uang bikin senang, tapi tidak bisa menyelamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ya, supaya tidak ada manusia yang membanggakan diri.
luar, ya secara jasmani memang belum tampak perbedaannya. Secara campur pikiran sama orang Buddha, Konghucu, Hindu, Muslim, tahu, oh ini orang Kristen, ini Tuhan, ini harta kesayangan Tuhan, ini orang yang berharga di mata Tuhan. Tidak bisa dilihat kalau cuma berjalan sama-sama. Sekali lagi dari luar memang belum tampak perbedaan, tapi nanti, dan saya percaya waktunya tidak lama lagi. Saya ada yang pikir, oh masih lama. Jangan. Sekali lagi dari luar memang belum tampak perbedaan, tapi nanti kalau gereja telah disempurnakan, nah kita perjalanan sedang menuju sebagai umat Tuhan dan bertumbuh untuk menuju kepada kesempurnaan, menjadi dewasa secara rohani, jangan anak-anak. Apalagi Kristen dunia, kita harus Kristen rohani. 1 Korintus 3. Tidak ada orang Kristen tapi masih Kristen dunia. Maka tidak bisa bedakan yang rohani dan yang duniawi. Ini nanti kita. Kalau gereja sudah disempurnakan, perbedaan pasti akan nampak. Pasti akan nampak, saudara. Bukan hanya dari dalam, tetapi juga dari luar jalan. Oh ini jalan. Ini memang Tuhan mau masuk dalam kesempurnaan, menjadi serupa dengan Yesus, seperti Yesus. Itu kerinduan Paulus. Yesus berkata, Matius 14:9, belajarlah kepadaku, aku lembut dan rendah hati. Ini kerja yang sempurna seperti Yesus. Kita sebentar lagi bentuk lembut dan rendah hati. Orangnya boleh keras, ngomongnya keras, tapi hatinya lembut. Kalau mau masuk gereja yang sempurna seperti Yesus, belajar kepadaku, aku lembut dan rendah hati. Atau Filipi 2:5, Paulus berkata, punya pikiran dan perasaan sama seperti Yesus. Ini tantangan, saudara. Pikiran dan perasaan sama seperti Yesus. Kita sementara berjalan, kita dibentuk setiap proses. Pikiran dan perasaan seperti Yesus. Atau kalau Galatia 5:22-23, saudara harus punya 9 buah roh. Kasih ini diadili dengan penguasaan diri. Oh, kita masih panjang, saudara. Tapi kita ditantang dengan waktu. Jadi kita harus pergunakan waktu dengan baik. Paulus menggunakan hari-hari hijau. Oh sempurna, luar damai. Sebab itu firman Tuhan berkata, semoga Allah menguduskan kamu seluruhnya, menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuh yang ternyata sempurna dan tidak bercacat pada hari kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sering pulang dari tubuh ini tidak akan bercacat. Bukan roh, jiwa dan tubuh pun kalau masuk gereja yang sempurna disingkirkan. Tidak ada yang sana. Yang lumpuh disingkirkan di padang gurun yang sudah dirubah. Pesta program di kursi roda, dan berdiri, matanya buta. Tidak ada. Saya percaya mujizat akan terjadi. Begini firman Tuhan. Roh, jiwa dan tubuhmu sempurna dan tak bercacat pada hari kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
memberikan kemuliaannya kepada kita yang percaya sungguh-sungguh kepadanya, yang mau taat kepadanya. Sekali lagi, Musa saja yang memimpin bangsa Israel, dia pernah berkata demikian. Coba kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Ini Musa sebagai pemimpin, dia bertanya, dari manakah gerangan akan diketahui? Semua orang ingin tahu, dunia juga ingin tahu. Siapa itu orang Kristen? Harta kesayangan Tuhan, milik kesayangan Tuhan. Sekali lagi, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu. Ya, dari manakah gerangan akan diketahui? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Tuhan itu selalu berjalan bersama dengan kita. Aku beserta dengan kamu sampai pada kesudahan zaman. Dan 13 ayat, aku sekali-kali tidak membiarkan kamu, tidak meninggalkan kamu. Dia ada. Kalau kita nggak rasa, tidak bisa melihat. Aman dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Apalagi Yesus sudah memberikan Roh penolong yang akan diam di dalam kita, tinggal di dalam kita, menghibur, menguatkan, dan yang pasti menuntun kita dalam segala kebenaran. Sebab apapun itu Roh kebenaran, secara akan dipimpin di dalam seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Allah. Jadi kita perlu firman Allah, tahu firman Allah supaya kita bisa melakukan firman Allah itu. Sekali lagi saya bacakan, bukankah karena engkau selalu berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umat ini dibedakan. Sekali lagi, karena Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, akan dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Dan ini akan segera terjadi. Ya, terserah saudara, kepekaan saudara, pikiran saudara, oh masih lama saya mau ini, puaskan daging misalnya. Ini tantangan kita di dalam daging, dan kita harus hidup dalam roh. Masih dalam daging tidak rugi. Roh Kudus memimpin kita. Ini akan segera terjadi, saudara. Ini akan segera digenapi. Puji Tuhan. Jadi saudara, kita tahu bahwa saudara dan saya, kita telah mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dikatakan tadi, kapan? Ketika kita berjalan dengan Tuhan. Kita sudah terima Tuhan, hidup yang lama kita lahir baru, yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka yang masih lama, yang lama-lama saudara masih lakukan. Lahir baru. Ya, Yesus kata, kalau udah lahir baru, melihat saja nggak bisa lagi masuk. Ya, sepakat. Lahir baru jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Memang kita masih kadang-kadang kembali, tapi segera bertobat. Ya. Minta ampun sama Tuhan. Iya kan saudara? Nah, jadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka
saudara dan saya, kita akan dibedakan, dikatakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi, akan dibedakan. Sekarang belum nampak, dia akan segera nampak. Saudara, ini firman Tuhan. Pasti umatnya sekarang mendakan yang pasti, saudara, pasti. Nah, perbedaannya adalah kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita. Kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita. Satu ayat terakhir, Mazmur 111 ayat yang ke-9 berkata demikian. Mazmur 111 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Dikatakan dalam Mazmur 119 tadi ayat 9 berkata, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, ya, dikatakan dikirimnya perbedaan kepada umatnya. Bukan dikirimnya kebebasan, tapi dikirimnya perbedaan. Akan ada perbedaan kepada umatnya. Puji Tuhan. Nah, saudara, perbedaan yang mengandung kemuliaan itu, sekali lagi, perbedaan yang mengandung kemuliaan itu Tuhan akan berikan kepada umat pilihannya. Harta kesayangannya, milik kesayangannya, umat yang istimewa, kepada umat pilihannya. Sekali lagi, Tuhan akan mengadakan perbedaan. Sekarang dulu, saudara. Saudara ya, harus bertekad, harus ada usaha. Bukan hanya jasmani saja, tidak salah, tapi juga rohani. Yang jasmani itu firman Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan didapatkan kepada. Ulangan 28 1:14, kamu dengar, kamu lakukan, segala berkat ini akan datang kepada. Kau akan naik, tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Itu secara jasmani bisa, tapi saudara, di tengah-tengah masyarakat saudara akan jadi teladan, jadi contoh. Gimana masyarakat melihat kita, jadi teladan dan contoh, atau justru mereka jadi batu sandungan orang Kristen, kok masih begitu. Ini tidak. Sekali lagi, perbedaan yang mengandung kemuliaan itu Tuhan akan berikan sekali lagi kepada umatnya, kepada saudara dan saya. Sekali lagi, Tuhan akan mengadakan perbedaan. Untuk apa? Supaya dunia tahu, saudara. Tuhan akan mengadakan perbedaan supaya dunia tahu bahwa ada Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Supaya dunia tahu ada Tuhan yang akan membela umatnya, saudara dan saya. Kita umat yang istimewa. Kita harapkan kesayangan Tuhan, mimpi kesayangan Tuhan. Bahkan kalau bicara baca Mazmur 17 ayat 8, kita ini biji mata Tuhan.
harta kesayangan Tuhan, milik kesayangan, biji mata Tuhan. Ada apa-apa kalau ada salah yang pasti diri ini mata saudara. Kelopak matanya tutup. Biji mata Tuhan, saudara bisa rasakan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Kita adalah tubuh Kristus. Kita umat yang istimewa. Sungguh seperti dari sini, Bapak Ibu sih. Kebaikan Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita. Mari kita bangun. Kita harus menuju ke sasaran kita. Sudah dekat sudah. Tanggalkan beban dan dosa. Kasih setia Tuhan. Kita bagi berdiri sekarang. Kita nyanyikan kasih setia. Kasih setia. Kasih setiamu yang kurasakan lebih
oleh hamba-Mu. Firman itu akan bertahta di dalam hati kami dan bekerja di dalam setiap hati kami, Bapa. Bekerja di dalam setiap pribadi jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Dan mereka tidak hanya suam-suam Tuhan, tapi mereka bergerak maju di dalam Engkau, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Gerakkan setiap pribadi yang hadir ini. Kobarkan api kuasa-Mu dalam setiap pribadi mereka. Jangan sampai mereka tertinggal, hidup dalam kenyamanan, hidup dalam segala fasilitas yang sedang mereka nikmati saat ini, Tuhan. Tuhan, ingatkan setiap pribadi jemaat untuk berlari kepada Engkau, Tuhan. Itulah yang kami mau, Tuhan. Kami ingin hidup berdada dekat dengan-Mu, Bapa, melekat bersama dengan Engkau, Bapa. Pujilah nama-Mu. Aku percaya Engkau hadir di tempat ini. Aku percaya Engkau ada di tempat ini, Pak. Jamah setiap hati kami, Tuhan. Jamah setiap hati kami, Pak. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami boleh beranjak dari hidup kami yang lama untuk bergerak di dalam Engkau, sungguh-sungguh kepada Engkau, Pak. Tolong kami, kuatkan kami dan pimpin kami, Roh Kudus. Karena Engkaulah yang sanggup mengubah setiap hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dan tulus. Ada pewahyuan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini untuk membuka setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya saat ini Tuhan, Kau sudah bekerja dalam setiap pribadi kami, bahwa kami lebih dalam, lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan iman percaya kita. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Mari yang bertugas saya akan maju ke depan. Kita mau angkat persembahan kita dan kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa, karena kami berharga di hadapan Engkau Bapa. Curahkan senantiasa anugerah-Mu Bapa untuk kami menjaga merawat keselamatan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sampai pada akhir kesudahan kami Bapa. Engkau menemui kami tetap ada dan setia terhadap janji-janji-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, di hadapan Engkau tangan-tangan kami Tuhan terlurus di hadapan Engkau Tuhan untuk membawa korban persembahan kami, untuk membawa korban ucapan syukur kami Bapa ke hadapan Engkau. Sucikan dan kuduskan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kasih setia-Mu yang kuasa. Kebaikan-Mu yang tak hanya
memberkatinya. Di akhir ibadah kami kembali datang kepada-Mu. Terima kasih Engkau sudah pimpin dan berkati Tuhan dari awal sampai selesainya. Kami yang datang, kami pulang dengan membawa berkat, kekuatan, pemulihan untuk kami maju, bertumbuh menjadi dewasa untuk siap menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, yang datang dengan Roh Maha Kuat. Dalam kesusahan Engkau hiburkan, mungkin dalam kesakitan, hibur Yesus, dalam nama Yesus Engkau berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat Engkau selalu melimpah dalam kehidupan umat. Yang berbahagia sepanjang minggu ini, tumpangkan tangan atasnya. Engkau berkati secara jasmani dan rohani, kekuatan dan kesehatan, iman kokoh dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga. Engkau berkati. Engkau mengadakan perbedaan Tuhan, umat yang sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu dengan mereka yang tidak beribadah kepada-Mu. Terpujilah nama. Sekali lagi berkati kami semua. Dan sekarang saudara-saudaraku yang saya kasih, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat, dengan membawa segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang, besok sampai Maranatha Yesus datang untuk menjemput kita semua untuk berkumpul bersama-sama dengan Dia di langit bumi yang baru bersama dengan Yesus. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami sudah terima dan diberkati Tuhan. Dan kita sama-sama katakan